Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya para sahabat Sidik Adventure? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video sebelumnya aku telah mereview pendakian Gunung Cermai via Apul part 1. Buat teman-teman yang belum melihat pendakian di part 1 bisa melihat di beranda aku ya. Karena di video part 1 banyak informasi penting tentang Simaksi dan info jalur dari pos 1, pos 2, dan pos 3. Di awal video kali ini, dalam pendakian Gunung Cermai part 2, ini jalur sesudah dari pos 3. Aku kesini dengan kedua temanku, si Hafid dan si Didik. Ini adalah pendakian di tanggal 29 April 2023. Sepanjang jalur pendakian, aku bertemu dengan para pendaki yang lain yang beristirahat dan maupun akan turun pendakian. Setelah aku berjalan kurang lebih 1 jam dari pos 3 dan sampailah aku di pos 4. Nah, di depan ini adalah pos 4. Untuk di area pos 4, kalau menurut aku cukup luas ya. Jadi kalian bisa memilih istirahat di mana yang kalian sukai. Karena tempatnya yang cukup luas, bahkan ada yang membuka tenda di sini. Aku melakukan pendakian via Apuy karena emang jalur ini yang cukup populer dan menjadi salah satu favorit para pendaki. Selain jalur yang tidak terlalu panjang dan trek yang tidak terlalu ekstrim, pemandangan yang ada di setiap perjalanan juga sangat bagus sekali. Di pos 4 ini, aku juga memutuskan untuk istirahat sejenak, untuk minum dan makan secukupnya, dan sambil mengumpulkan tenaga kembali. Setelah aku istirahat beberapa menit dan merasa tenaga sudah pulih kembali, aku langsung memutuskan untuk melanjutkan pendakian. Perjalanan dari pos Simaksi ke pos 4, aku memakan waktu kurang lebih 4 jam setengah. Ditambah istirahat. Di jalan, aku bertemu dengan pendaki yang akan melakukan tur pendakian. Aku mendapatkan informasi dari dia bahwa di pos 5 sudah banyak para pendaki yang camp di situ. Untuk informasi bahwa di pos 5 ini adalah tempat camp yang terakhir untuk para pendaki. Jadi sebelum ke summit ke puncak, para pendaki itu harus ngecamp di pos 5. Karena aku dapat informasi di pos 5 sudah cukup penuh, jadi aku memutuskan untuk memilih nanti akan ngecamp di pos Bayangan sebelum di pos 5. Jarak antara pos Bayangan dan pos 5 emang tidak terlalu jauh, karena waktunya hanya 5 menit dari pos Bayangan. Jadi nggak masalah untuk membuka tenda di pos Bayangan. Jadi untuk teman-teman yang akan mendaki ke Gunung Cermai via Apuy, pokoknya kalau di pos 5 penuh, kalian membuka tenda di pos Bayangan. Emang biasanya di jalur via Apuy ini, di saat hari weekend atau hari-hari besar nasional, itu di sini dipenuhi para pendaki. Jadi sangat ramai. Sampai-sampai tempat camp aja bisa penuh. Menuju ke pos 5, jalurnya cukup terjal. Dan di sini aku memutuskan untuk istirahat. Jalur menuju ke pos 5
Dibandingkan jalur yang menuju ke pos 2, pos 3, dan pos 4, ini jalurnya sangat terjal sekali. Tapi kalau untuk karakternya masih sama, tetap didominasi oleh tanah dan akar-akaran pepohonan. Aku juga bertemu dengan pendaki yang sedang istirahat. Sepertinya dia sangat lelah sekali. Tetap fokus dan tetap semangat. Ayo, turun naik. Naik, Pak. 5 menit lagi. Saya perasaan dari bawah 5 menit mulu ini. Jangan Pak Mandi. Gue tahu nih, gue record. Cuma 20 menit lagi katanya. Ya. Pos 5 20 menit lagi. Sampai di sini, pos 5 itu kita membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 20 menit. Jalurnya sudah kelihatan ya, teman-teman bisa melihat. Ini sangat menanjak terus, nggak ada bonus yang mendatar sama sekali, pokoknya nanjak terus. Pokoknya siapkan tenaga dan mental. Wah, pokoknya di depan itu sampai ke pos 5 ini jalurnya seperti ini. Saking tanjakannya nggak bisa dikompromi, di sini juga banyak para pendaki yang memutuskan untuk istirahat. Di sini banyak sekali akar-akar dari pepohonan yang lalu lalang di jalur pendakian. Wah, rame juga sini. Iya, Pak. Ikutan dong. Dan sekarang aku memasuki jalur di antara dua tebing tanah. Dan alhamdulillahnya, pada saat aku pendakian, itu tidak turun hujan. Padahal ini musim hujan. Buat teman-teman, pada saat pendakian ke Gunung Cermai via Apui, pada saat terjadi hujan, pokoknya harus hati-hati banget. Di sini itu jalurnya, kalau ada air sedikit aja, ini sangat licin sekali. Pokoknya pelan-pelan saja, yang penting sampai. Utamakan keselamatan. Bayangan masih Jawa. Oh, sedikit. Oh, bayangan. Iya. Lumayan. Banyak. Nah, di depan itu ada dua jalur, kanan dan kiri. Pokoknya kalian terserah mau ngambil kanan atau kiri.
karena jalurnya nanti ketemu yang sama di atas. Di jalur ini kita harus bergantian dengan pendaki yang lain. Karena di samping jalurnya yang terjal dan sedikit sempit, banyak juga akar-akaran besar yang dari pepohonan di sekitar. Semangat ya, karena 5 menit lagi kita sampai di pos bayangan. Sebenarnya rasanya sudah tidak sabar lagi, kepengen cepet-cepet sampai di pos bayangan. Karena rasanya sudah sangat lelah sekali. Jadi, kepengen cepat-cepat buka tenda dan istirahat, rebahan, makan, dan ngopi sambil menikmati pemandangan di pos bayangan. Dan alhamdulillah, setelah melakukan perjalanan yang begitu panjang, dari pos 4 memakan waktu kurang lebih 1,5 jam, sampailah aku bersama teman-temanku sampai di pos bayangan. Setelah sampai, tidak usah berlama-lama lagi, langsung aku mendirikan tenda di sini. Aku membuka tenda di pos bayangan karena emang di pos 5 ini sudah penuh para pendaki yang buka tenda. Buat teman-teman yang akan ke pos 5, itu dari pos bayangan ini berjalan lagi ke atas, itu membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit. Dan beginilah kondisi di pos bayangan. Banyak sekali para teman-teman pendaki yang sudah santai-santai di tenda. Aku sampai di sini itu sekitar jam 3 sore. Setelah udah istirahat, makan, dan sholat, dan waktu pun datang begitu cepat. Dan tibalah malam. Dan di sini aku untuk persiapan makan malam, untuk cemilan, ngopi-ngopi bersama teman-teman aku, si Dik-Dik dan si Apit. Untuk udara malam di pos bayangan pada saat malam hari tidak terlalu dingin. Dinginnya paling nanti kalau sudah tengah malam. Jangan lupa pokoknya buat teman-teman yang mendaki ke sini harus wajib memakai sleeping bag. Inilah kondisi malam di pos bayangan. Informasi nih buat teman-teman sangat penting sekali. Jadi pada saat ngecamp di pos bayangan ataupun di pos 5, makanan-makanan itu harus digantung di pepohonan seperti ini. Karena apa? Untuk menghindari B2 atau babi yang akan memakan atau bahkan bisa menyerang tenda kalian. Karena untuk makanan yang berada di dalam tenda itu bisa terhendus. Setelah tidur malam, aku terbangun di jam 1 pagi untuk persiapan masak dan untuk persiapan summit ke puncak Gunung Cermai. Aku rencananya dari sini nanti akan summit ke puncak itu jam 3 pagi. Dan jangan lupa seperti biasa setelah masak, makanan-makanan digantung kembali di pepohonan. Karena di pos bayangan dan pos 5 ini adalah habitatnya B2 atau babi. Oke, sekarang setelah sudah makan pagi dan aku prepare untuk persiapan summit. Dan dari pos bayangan aku sudah sampai di pos 5 dan ini adalah kondisi pos 5. Di jam 3:09 aku langsung pendakian summit ke puncak Gunung Cermai. Pada saat summit di sini udaranya sangat dingin sekali. Jadi untuk teman-teman disarankan untuk memakai jaket, penutup kepala, dan sarung tangan. Dan yang gak kalah penting, tetap harus memakai headlamp atau lampu untuk penerangan selama dalam perjalanan summit. Di jalur awal pendakian dari pos 5, itu jalurnya kita berjalan diapit di antara 2 tebing tanah. Jadi seperti lorong naik ke atas.
Gak lama berjalan, aku langsung memutuskan untuk istirahat sejenak sambil menarik napas dan memulihkan tenaga kembali. Mari ya, tadi. Mari. Nggak bikin kamu pakai celana pendek. Ampun. Di pertengahan jalan, kita akan ketemu dengan simpang Apuy dan simpang Palutungan. Jadi dari via Apuy dengan via Palutungan di sini bertemu menjadi satu jalur. I am Simba. Di jalur ini, itu jalurnya sangat terjal sekali. Pokoknya tetap hati-hati dan harus fokus. Mungkin karena perjalanan malam kali ya. Jadi kalau menurut aku, pendakian di siang hari dan pada saat pagi hari ini sangat berbeda sekali. Jadi walaupun capek, tetapi tidak terlalu dehidrasi. Tapi tetap kita jangan terlalu memaksakan jika ada salah satu teman kita yang ingin istirahat. Di pertengahan jalan, ini sudah memasuki subuh dan aku memutuskan untuk sholat subuh di sini sambil istirahat memulihkan tenaga kembali. Setelah sholat, langsung melanjutkan perjalanan. Itu yang kelihatan seperti putih-putih dan biru itu di atas, itu adalah puncak Gunung Cermai. Di berjalan dari sini kurang lebih 15 menit lagi kita akan sampai di puncak Gunung Cermai. Kanan bang. Akhirnya setelah berjalan kurang lebih selama 2,5 jam dari pos 5, sampailah aku di puncak Gunung Cermai. Dan aku sampai di sini itu 5:30. Dan beginilah kondisi di puncak Gunung Cermai pada saat sunrise. Banyak juga para pendaki yang di sini yang sudah sampai di puncak. Dan ini adalah ikon di puncak Gunung Cermai via Apuy. Pokoknya teman-teman jangan sampai kelewatan untuk mengambil foto atau video di sini. Di puncak Gunung Cermai di sini udaranya sangat dingin sekali. Pokoknya teman-teman harus memakai jaket, sarung tangan dan penutup kepala bila diperlukan. Dan di sini aku tidak memakai sarung tangan dan jaket, jadi aku merasa sedikit kedinginan. Terlihat sekali ya, di sini anginnya juga sangat kencang sekali. Pokoknya di samping dingin dan anginnya juga sedikit menusuk kulit. Dan beginilah kondisi dari puncak Gunung Cermai. Kelihatan lautan awan yang begitu sangat bagus sekali pemandangannya. Di seberang timur itu ada sunrise, matahari yang mulai muncul, menambah suasana menjadi syahdu sekali. Setelah teman-teman sudah sampai di puncak, baru akan mengerti dan menemukan jawabannya bahwa pertanyaan dari teman-teman yang lain, kenapa sih naik gunung? Dan di sini jawabannya kalian pasti akan mengerti. Pokoknya bikin candu sekali. Capek, pasti capek. Dan itulah
suatu pengorbanan jika kita ingin mencapai puncak. Tapi rasa capek dan lelah letih semua akan terbayar jika kita sudah sampai di sini. Dan ini adalah lautan awannya, Masya Allah, bagus sekali. Dan ini adalah kondisi di kawah Gunung Cermai. Berhenti. Setelah waktu menunjukkan pukul 7 pagi, di sini udaranya nggak terlalu dingin seperti yang tadi jam 6 pagi. Dan di sini alhamdulillah cuacanya cukup cerah. Jadi pemandangannya terlihat begitu jelas sekali. Nanti rencananya aku turun dari puncak gunung itu jam 8 pagi. Dan nanti setelah sudah sampai di tempat camp, dan aku langsung masak-masak, makan, istirahat sejenak, dan langsung turun pendakian. Oke sahabat Sidik Adventure, itulah beberapa informasi yang bisa aku sampaikan tentang info jalur pendakian Gunung Cermai via Apuy, Majalengka, Jawa Barat. Jangan lupa ya selalu dukung channel aku dengan cara subscribe, like, dan komen agar aku lebih semangat lagi. Sampai jumpa kembali di perjalanan berikutnya. Dan aku ucapkan terima kasih untuk kalian selalu ngikutin dan menonton video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sekarang aku akan turun pendakian.